Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Surat dari neraka untuk raja, dan Abu Nawas dituduh mengirimkannya. Suasana istana Harun ar-Rasyid mendadak mencekam. Para Qasim dan Dayang berbisik-bisik. Wajah mereka pucat pasi. Di hadapan sang raja tergeletak sebuah gulungan perkamen tua yang terbakar di sudutnya, berbau belerang dan asap. Raja Harun ar-Rasyid menatap gulungan itu dengan mata melotot. Dahinya berkerut dalam. Ia baru saja selesai membacakan isinya. Sebuah surat yang konon dikirim langsung dari neraka, berisi keluhan dan ancaman dari para penghuni neraka yang merasa terganggu oleh kebijakan-kebijakan raja yang dianggap terlalu zalim. Surat itu menyebutkan bahwa tawa dan sorak-sorai dari istana terdengar hingga ke ujung jahanam, mengganggu ketenangan para penghuni abadi di sana. Melihat kegelisahan di wajah para punggawa dan ketakutan sang raja, seorang menteri yang culas dan iri hati, Syekh Al-Mudzir, menunjuk Abu Nawas yang kebetulan sedang berada di sana. "Ampun tuanku, hanya seorang penyair gila seperti Abu Nawas yang mampu membuat lelucon seberani ini. Siapa lagi yang berani menyentuh perkara neraka dan tuanku raja secara bersamaan?" Tuduhannya dengan suara lantang. Seketika semua mata memandang Abu Nawas yang berdiri santai di sudut ruangan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Wajah Abu Nawas tetap tenang. Bahkan ada sedikit senyum geli yang tersungging di bibirnya, membuat amarah raja semakin tersulut. Abu Nawas segera dibawa ke hadapan raja. "Abu Nawas, apakah kau yang menulis surat kurang ajar ini?" tanya Raja Harun ar-Rasyid dengan suara bergetar menahan amarah. "Atau kau punya mata-mata di neraka yang mengirimkan untukmu?" Abu Nawas pura-pura terkejut. "Ampun tuanku, hamba tidak pernah memiliki akses ke sana, apalagi punya mata-mata. Hamba hanya penyair miskin yang tidak punya bekal untuk perjalanan sejauh itu." Jawabannya dengan nada yang begitu meyakinkan, membuat beberapa Qasim sulit menahan tawa. Raja Harun ar-Rasyid yang melihat senyum geli di wajah para Qasim memerintahkan Abu Nawas untuk membuktikan ketidakbersalahannya dalam 3 hari. Abu Nawas yang otaknya selalu berputar lebih cepat dari roda kereta, segera memikirkan cara untuk lolos dari tuduhan konyol ini. Ia mulai menyelidiki. Ia memeriksa gulungan perkamen yang menjadi barang bukti. Ia menciumnya, membolak-baliknya, dan bahkan mencicipi sedikit bubuk hangus di bagian ujungnya. Gumamnya. "Bau belerang ini tidak seperti belerang dari neraka, tapi lebih mirip dari kembang api buatan Cina yang dijual di pasar." Penyelidikan berlanjut ke pasar. Ia menemukan penjual kembang api tua yang mengaku menjual dagangannya kepada seorang menteri yang selalu mengenakan jubah sutera ungu. "Menteri yang mana, tuan?" tanya Abu Nawas. Penjual itu menjawab, "Menteri yang culas itu, namanya Syekh Al-Muadzir." Abu Nawas tersenyum licik. Ia segera merencanakan sebuah jebakan. Di malam hari kedua, ia menulis surat lain. Kali ini dari surga, yang ditunjukkan kepada Syekh Al-Muadzir. Isi surat itu memuji Syekh Al-Muadzir sebagai orang yang paling berjasa di dunia karena berhasil membuat raja ketakutan dengan surat dari nerakanya. Surat itu juga berjanji akan memberikan sebuah permata yang langka yang akan muncul di bawah patung singa emas di gerbang istana pada tengah malam. Tentu saja surat itu dibubuhi wangi-wangian yang sangat harum. Jauh berbeda dengan surat pertama. Abu Nawas menyelipkan surat itu di bawah pintu rumah Syekh Al-Muadzir. Syekh Al-Muadzir yang merasa bangga dan serakah diam-diam pergi ke gedung istana pada tengah malam. Ia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada penjaga yang melihat. Lalu ia merangkak di bawah patung singa emas, mencari permata yang dijanjikan. Namun yang ia temukan hanyalah sebuah gulungan perkamen kosong yang berbau belerang yang hangus. Berisi persis seperti surat pertama.
Saat ia kebingungan, Abu Nawas tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. "Wahai Syekh yang mulia, kenapa Anda mencari permata di bawah patung singa pada tengah malam? Jangan-jangan Anda sedang menunggu surat balasan dari neraka?" tanya Abu Nawas dengan suara keras dan memancing perhatian para penjaga yang kebetulan sedang patroli. Keesokan paginya, Syekh Al-Muadzir diseret ke hadapan Raja Harun ar-Rasyid dengan wajah pucat dan ketakutan. Gulungan perkamen kosong yang berbau belerang berada di tangannya. Raja menatapnya dengan tajam. "Al-Muadzir, mengapa engkau berada di gerbang istana pada tengah malam? Dan apa itu yang kau pegang?" tanya Raja. Syekh Al-Muadzir terbata-bata, tidak bisa memberikan jawaban yang masuk akal. Ia mencoba mengarang cerita, namun kebohongannya mudah dibaca oleh Raja. Tepat saat itu Abu Nawas maju ke depan. "Ampun tuanku, hamba sudah membuktikan ketidakbersalahan hamba. Dan hamba juga sudah menemukan siapa pengirim surat dari neraka yang sebenarnya." Dengan senyum penuh kemenangan, ia menunjukkan gulungan perkamen yang ia ambil dari tangan Syekh Al-Muadzir. "Surat pertama dari neraka, dan ini surat yang hamba buat untuk memancing Syekh Al-Muadzir." Raja Harun ar-Rasyid memeriksa kedua gulungan itu. Ia mencium bau belerang yang sama di kedua gulungan dan menyadari bahwa Syekh Al-Muadzirlah pelaku sebenarnya. Raja Harun ar-Rasyid sangat terkejut dan murka. Ia memerintahkan agar Syekh Al-Muadzir dihukum seberat-beratnya. Abu Nawas yang merasa kasihan melangkah maju. "Ampun tuanku Raja, izinkan hamba mengajukan satu permintaan." Raja Harun ar-Rasyid mengangguk. "Mintalah Abu Nawas, aku akan mengabulkannya." Abu Nawas berlutut lalu berkata, "Ampun tuanku, hamba memohon agar hamba diizinkan pergi ke neraka untuk mengirim surat balasan tuanku Raja." Mendengar permintaan itu, semua orang istana termasuk Raja tertawa terbahak-bahak. Raja Harun ar-Rasyid yang sudah kembali gembira berkata, "Abu Nawas, bagaimana mungkin kau bisa pergi ke neraka?" Abu Nawas menjawab, "Dengan izin tuanku, hamba akan pergi dan memberitahu para penghuni neraka bahwa Raja Harun ar-Rasyid telah memperbaiki semua kebijakannya. Tentu saja, hamba memerlukan bekal untuk perjalanan yang sangat jauh dan berbahaya ini." Raja Harun ar-Rasyid yang sudah terhibur setuju. "Baik Abu Nawas, aku akan memberimu bekal yang paling mewah, kuda terbaik, emas, perak, dan makanan termewah. Aku akan menunggu surat balasan darimu." Cerita selanjutnya. Di jantung kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pedagang permata kaya raya bernama Tuan Paruk. Hartanya berlimpah, namun Tuan Paruk adalah orang yang kikir dan licik. Ia sering menipu para pembeli dan memanipulasi harga, membuat banyak orang di pasar gemas. Suatu sore, Tuan Paruk didatangi oleh seorang pedagang asing yang mengaku berasal dari negeri seberang. Pedagang itu menawarkan sebuah permata sebesar telur merpati, berkilauan dengan warna-warni pelangi yang memukau. Permata tersebut begitu indah, sehingga Tuan Paruk merasa matanya tak berkedip. Pedagang asing itu mengatakan permata ini adalah permata 1000 warna, pusaka turun-temurun keluarganya. Namun ada satu syarat aneh untuk membelinya. Permata ini hanya bisa dibeli jika Anda mengucapkan sumpah Tuan, ujar si pedagang asing. "Sumpah apa?" tanya Tuan Paruk dengan penasaran. Matanya masih terpaku pada permata. "Sumpah bahwa Anda hanya akan berbicara dengan 10 jari dan hanya akan menggunakan 1 lidah untuk berkata benar," jawab si pedagang dengan wajah datar. Tuan Paruk yang serakah merasa itu syarat yang ganjil namun tidak berbahaya. Ia pun menyetujuinya, mengira itu hanya trik dagang semata. Setelah akad jual beli dan sumpah diucapkan, para pedagang asing itu pergi, meninggalkan Tuan Paruk dengan permata yang luar biasa.
Namun Tuan Paruk tak menyadari bahwa sumpah itu sungguh-sungguh. Sejak saat itu, setiap kali ia ingin berbohong dan menipu, yang keluar dari mulutnya hanyalah kata-kata jujur yang tidak bisa ia kendalikan. Dan setiap kali ia menunjuk sesuatu dengan jarinya, jarinya tidak akan bisa kembali ke posisi semula sampai ia mengucapkan kebenaran yang berkaitan dengan apa yang ia tunjuk. Tentu saja hal ini membuat Tuan Paruk panik. Suatu hari Tuan Paruk kedatangan seorang pembeli yang ingin membeli cincin berlian. Tuan Paruk ingin mengatakan harga cincin itu 100 dinar, padahal harganya hanya 10 dinar. Namun yang keluar dari mulutnya adalah harga cincin itu 10 dinar. Harga cincin ini 10 dinar wahai tuan, tidak lebih. Tuan Paruk semakin bingung. Ia menunjukkan cincin ini dengan jari telunjuknya, dan jari itu langsung kaku di udara. Tuan Paruk mencoba menyembunyikan tangannya, tetapi jari itu tetap menunjuk cincin itu, mengisyaratkan kebenaran yang ia coba sembunyikan. Kejadian ini membuat reputasi Tuan Paruk sebagai pedagang licik runtuh seketika. Kabar tentang keanehan Tuan Paruk menyebar dengan cepat di seluruh Baghdad. Para pedagang lain menertawakannya, sementara pembeli merasa senang karena akhirnya mereka bisa berdagang dengan Tuan Paruk tanpa takut ditipu. Namun, Tuan Paruk merasa sangat malu dan marah. Ia tak lagi bisa menipu, dan bahkan ia tidak bisa menyentuh makanan dengan kedua tangannya, karena jari-jarinya kaku menunjuk hal-hal yang ia tak sengaja ungkapkan kebenarannya. Merasa putus asa, Tuan Paruk pergi ke rumah Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok cerdik yang sering memecahkan masalah ganjil. Tuan Paruk menceritakan semuanya. Dari awal ia membeli permata, mengucapkan sumpah, hingga kehidupannya yang kacau balau sekarang. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali menahan tawa. Tuan Paruk, kata Abu Nawas, masalah Anda ini menarik. Sumpah 10 jari 1 lidah, ini bukan kutukan, melainkan pelajaran. Namun, saya akan mencoba membantu Anda. Pertama, ceritakan dengan jujur, berapa harga asli dari cincin yang Anda jual kemarin. Tuan Paruk menelan ludah. Jari telunjuknya masih kaku, menunjuk ke arahnya. Ia pun mengangguk. Tepat sekali, wahai Tuan, 10 dinar, ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Setelah mendengar cerita Tuan Paruk, Abu Nawas berpikir keras. Sumpah yang diucapkan Tuan Paruk adalah sumpah yang tak bisa dilanggar. Jika ia melanggar, maka jari-jarinya akan kaku menunjuk ke arah kesalahan yang ia lakukan. Jika ia berbohong, maka lidahnya akan dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Abu Nawas memutuskan untuk membantu Tuan Paruk dengan caranya sendiri, tetapi dengan syarat. Tuan Paruk, kata Abu Nawas, saya akan membantu Anda, tapi Anda harus membantu saya juga. Besok di pasar, bawakan saya 2 pedang yang sama persis. Tuan Paruk yang putus asa menyanggupi permintaan Abu Nawas. Keesokan harinya, Tuan Paruk datang dengan 2 pedang yang sangat mirip. Pedang-pedang ini terbuat dari baja Damaskus, dengan ukiran indah di ganggangnya. Abu Nawas mengambil kedua pedang itu dan tersenyum. Ia kemudian menyuruh Tuan Paruk untuk kembali ke rumahnya. Biarkan saya yang menyelesaikan masalah ini, kata Abu Nawas. Ia kemudian pergi ke pasar dan menyebarkan kabar bahwa ia akan melakukan sebuah pertunjukan. Kabar tersebut membuat seluruh pasar heboh. Pada hari yang telah ditentukan, seluruh pasar ramai. Banyak orang yang ingin melihat pertunjukan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka berdatangan, termasuk Tuan Paruk yang penasaran. Abu Nawas naik ke panggung dan berdiri di depan kerumunan, memegang kedua pedang yang sama persis di kedua tangannya. Wahai saudaraku sekalian, kata Abu Nawas dengan suara lantang. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian kekuatan dari kebenaran dan kebohongan. Di tengah kanan saya ada pedang kebenaran. Pedang ini akan menunjuk siapapun yang berbohong. Dan di tangan kiri saya ada pedang kebohongan
Pedang ini akan menunjuk siapapun yang mengatakan kebenaran. Lanjut Abu Nawas membuat penonton bingung. Lalu ia melanjutkan, pedang ini tidak bisa dipisahkan. Jadi pedang kebenaran akan selalu menunjuk ke arah kebohongan. Dan pedang kebohongan akan selalu menunjuk ke arah kebenaran. Kerumunan semakin bingung. Tuan Paruk yang melihat itu merasa Abu Nawas sedang mempermainkannya. Seorang saudagar kaya di antara kerumunan yang merasa pintar mencibir Abu Nawas. Omong kosong, katanya. Bagaimana mungkin sebuah pedang bisa tahu siapa yang berbohong dan siapa yang mengatakan kebenaran? Itu tidak masuk akal. Abu Nawas menatap saudagar itu dengan senyum licik. Baik kalau begitu, mari kita buktikan, wahai saudagar. Apakah ada kebohongan atau mengatakan kebenaran? Tanya Abu Nawas. Saudagar itu menjawab dengan angkuh. Aku selalu mengatakan kebenaran. Saat itu, pedang di tangan kiri Abu Nawas disebut pedang kebohongan, tiba-tiba menuju ke arah saudagar itu. Saudagar itu terkejut. Orang-orang di kerumunan tertawa. Dia berbohong. Pedang itu menunjukkannya. Seru salah satu penonton. Saudagar itu yang malu mencoba membela diri. Itu tidak adil. Ini adalah trik, teriaknya. Abu Nawas kemudian menatap kerumunan. Wahai saudaraku sekalian, jika kalian melihat pedang kebohongan menunjuk ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang mengatakan kebenaran. Tetapi jika kalian melihat pedang kebenaran menunjuk ke arah seseorang, itu berarti orang itu sedang berbohong. Seluruh penonton kebingungan dan Tuan Paruk semakin tidak mengerti. Setelah pertunjukan pasar selesai, Tuan Paruk menemui Abu Nawas. Abu Nawas, kata Tuan Paruk, saya tidak mengerti apa maksud dari pertunjukan Anda itu. Apa hubungannya dengan masalah saya? Abu Nawas tersenyum. Tuan Paruk, katanya, tadi saya bilang, pedang kebenaran menunjuk kebohongan, dan pedang kebohongan menunjuk kebenaran. Itu adalah teka-teki yang saya ciptakan. Namun bukan itu yang penting. Yang penting saya sudah menemukan solusi untuk masalah Anda. Permata 1000 warna yang Anda beli, lanjut Abu Nawas, adalah kunci dari masalah ini. Sumpah itu mengikat Anda pada permata itu. Jadi untuk membebaskan Anda dari sumpah tersebut, Anda harus menjual permata itu kepada orang lain dengan syarat yang sama. Tuan Paruk terkejut. Menjualnya? Tapi siapa yang mau membeli permata dengan sumpah aneh seperti itu? Tanyanya. Abu Nawas tertawa. Kok tidak perlu khawatir, saya tahu siapa yang akan membelinya. Orang itu adalah seorang saudagar kaya yang tadi mencibir saya di pasar. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke rumah saudagar kaya itu, membawa permata 1000 warna. Wahai saudagar, kata Abu Nawas, saya tahu Anda tertarik dengan permata ini. Saya bersedia menjualnya, tetapi dengan satu syarat. Saudagar kaya itu yang merasa telah dipermalukan di depan umum oleh Abu Nawas merasa kesal. Namun, ia tidak bisa menolak godaan dari permata yang indah itu. Apa syaratnya? Tanyanya. Abu Nawas menceritakan tentang sumpah 10 jari 1 lidah. Persis seperti yang diucapkan oleh pedagang asing kepada Tuan Paruk. Saudagar itu menganggap itu sebuah lelucon dan ia pun menyetujui sumpah tersebut. Setelah saudagar itu mengucapkan sumpah, ia membeli permata 1000 warna dengan harga yang sangat tinggi. Abu Nawas pun pulang ke rumah Tuan Paruk, memberitahukan bahwa ia telah menjual permata itu. Selamat Tuan Paruk, kata Abu Nawas. Anda sekarang bebas dari sumpah 10 jari 1 lidah. Tuan Paruk mencoba menggerakkan jari-jarinya dan ia bisa menggerakkannya dengan bebas. Dan ia bisa berbohong tanpa lidahnya dipaksa untuk mengatakan kebenaran. Tuan Paruk sangat gembira dan ia berterima kasih kepada Abu Nawas. Kabar tentang saudagar kaya raya yang tiba-tiba tidak bisa berbohong dan jari-jarinya kaku menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang menertawakannya karena ia menjadi korban dari tipu muslihat yang sama seperti Tuan Paruk. Saudagar itu pun akhirnya sadar bahwa ia telah ditipu oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia pun mendatangi Abu Nawas
meminta bantuan. Namun Abu Nawas menolak. "Wahai saudagar, saya hanya membantu Tuan Paruk karena ia bersedia jujur kepada saya. Jika Anda ingin saya bantu, Anda harus bersedia untuk jujur kepada saya juga." Sang saudagar yang sombong akhirnya menyerah dan jujur kepada Abu Nawas. Ia mengakui bahwa ia selalu menipu para pembeli dan memanipulasi harga. Abu Nawas pun tersenyum. "Anda telah jujur," katanya, "dan sumpah Anda telah terangkat." Dan sejak saat itu, saudagar kaya itu menjadi orang yang jujur. Tuan Paruk dan saudagar kaya itu akhirnya menjadi sahabat, dan mereka berdua menjadi pedagang yang jujur, berkat pelajaran dari Abu Nawas dan sumpah 10 jari 1 lidah. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang riuh, di antara hiruk pikuk pasar dengan gemerlap istana Khalifah Harun ar-Rasyid, hiduplah seorang saudagar bernama Abu Bakhil. Namanya sudah cukup menggambarkan sifatnya. Dia adalah definisi hidup dari pelit dan serakah. Kekayaannya melimpah ruah. Tumpukan dinar dan dirhamnya memenuhi gedung-gedung besar, namun tak pernah sekalipun ia merasakan cukup. Setiap keping uang yang masuk seperti magnet yang menarik kepingan lainnya, tak pernah lepas dari genggamannya. Abu Bakhil selalu tampil dengan pakaian yang lusuh dan sobek di sana-sini, seolah ia adalah seorang fakir miskin. Ia sering mengeluh tentang harga-harga yang melambung tinggi dan pajak yang memberatkan, padahal ia adalah salah satu penyumbang terbesar kas kerajaan. Para tetangga dan pedagang lain seringkali geleng-geleng kepala melihat tingkahnya yang tak pernah berbagi, bahkan untuk sekadar memberi makanan yang layak bagi dirinya sendiri. Suatu sore yang terik, sebuah undangan tiba di kediaman Abu Bakhil. Undangan itu berasal dari Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri, mengundangnya untuk jamuan makan malam istimewa di istana. Abu Bakhil yang biasanya menolak segala bentuk undangan yang mungkin membutuhkan biaya darinya, merasakan kegelisahan sekaligus kegembiraan yang aneh. Mungkin saja Khalifah akan memberiku hadiah, pikirnya, matanya berbinar. Malam harinya Abu Bakhil datang ke istana dengan langkah yang ragu namun penuh harap. Ia melihat para bangsawan dan pejabat tinggi berbusana mewah, menikmati hidangan lezat yang disajikan di atas piring-piring emas dan perak. Abu Bakhil merasa asing di tengah kemewahan itu, namun pikirannya terus berputar pada kemungkinan ia bisa membawa pulang sesuatu dari jamuan tersebut. Ia tak menyadari Khalifah telah menyiapkan sebuah hadiah yang jauh lebih berharga dari sekedar dinar. Khalifah Harun ar-Rasyid yang telah lama mendengar desas-desus tentang keserakahan Abu Bakhil menyambutnya dengan senyum misterius. Setelah hidangan penutup disajikan, Khalifah berdiri dan mengumumkan sebuah permainan. "Wahai para tamu sekalian," katanya dengan suara lantang, "malam ini kita akan bermain sebuah permainan yang menguji keberanian dan keberuntungan. Barang siapa yang berhasil mengambil buah-buahan yang kutebarkan di kebun istana dalam waktu yang telah ditentukan, akan mendapatkan hadiah seberat buah-buahan tersebut dalam bentuk dinar emas." Para tamu bersorak gembira, namun Abu Bakhil terdiam. Pikirannya langsung dipenuhi perhitungan untung rugi. "Kebun istana luas sekali," gumamnya dalam hati. "Pasti banyak buah yang bisa kupungut. Ini kesempatan emas." Namun ada satu hal yang ia lupakan. Khalifah Harun ar-Rasyid adalah seorang yang cerdik, dan tak ada hadiah yang datang tanpa ujian yang setimpal. Semua bersiap untuk memungut buah. Muncullah sosok yang tak asing lagi bagi Khalifah, Abu Nawas, sang penyair dan penasehat yang jenaka. Abu Nawas dengan senyum khasnya membisikkan sesuatu kepada Khalifah. Khalifah tersenyum simpul dan mengangguk. "Dan untuk membuat permainan ini lebih menarik," kata Khalifah melanjutkan, "Abu Nawas akan turun serta. Namun ia tidak akan memungut buah, ia hanya akan mengamati." Abu Bakhil memandang Abu Nawas dengan curiga.
Ia tahu Abu Nawas terkenal dengan tipu muslihat dan akalnya yang tajam. Pasti ada udang di balik batu ini, pikirnya. Namun bayangan tumpukan dinar emas yang mengiurkan lebih kuat daripada rasa curiganya. Ia segera bergegas menuju kebun, bersiap untuk menjadi yang pertama dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ketika aba-aba dimulai, para tamu berlari menuju kebun. Abu Bakhil dengan sigapnya mulai memungut buah-buahan yang berserakan di tanah. Matanya berbinar melihat apel, jeruk, dan delima yang berserakan. Ia memungutnya dengan tergesa-gesa, memenuhi keranjang yang telah disediakan. Namun ia tidak puas hanya dengan satu keranjang. Aku harus mendapatkan lebih banyak, pikirnya. Ia mulai mengisi kantong-kantong bajunya, bahkan lipatan serbannya. Semakin banyak buah yang ia kumpulkan, semakin besar pula keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ia tak peduli dengan beratnya beban yang ia bawa, atau bagaimana buah-buahan itu terjatuh dan berceceran di kantong-kantongnya yang sudah penuh. Yang ada di benaknya hanya tumpukan dinar emas yang menantinya. Ia bahkan tidak sempat melihat para tamu lain yang mulai merasa lelah dan hanya membawa sedikit buah. Sementara itu, Abu Nawas hanya berdiri dekat pintu kebun, mengamati tingkah pola Abu Bakhil yang senyum geli. Ia melihat bagaimana buah-buahan berjatuhan dari tangan Abu Bakhil yang tak mampu menahan semua itu. Ia juga melihat bagaimana Abu Bakhil terhuyung-huyung di bawah beban buah-buahan yang berlebihan, tetap memaksakan diri untuk terus memungut. Abu Nawas tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia tahu bahwa keserakan akan membuat seseorang kehilangan akal sehat. Ia melihat Abu Bakhil berlari ke sana kemari, berusaha memungut setiap buah yang ia lihat, tanpa menyadari bahwa ia kehilangan lebih banyak dari yang ia dapatkan. Pemandangan itu adalah bukti nyata pepatah yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Waktu yang ditentukan khalifah akhirnya habis. Para tamu mulai berbaris memperlihatkan hasil pungutan mereka. Abu Bakhil muncul terakhir, terengah-engah dan berkeringat deras. Pakaiannya kotor, beberapa buahnya hancur, dan ia hampir tak mampu berdiri tegak. Ketika keranjangnya ditimbang, ternyata isinya jauh lebih sedikit dari yang dibayangkan. Banyak buah yang telah ia kumpulkan jatuh dan berceceran di sepanjang jalan karena tak mampu membawa dengan baik. Ia melihat para tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun dengan raut wajah lebih segar. Ia melihat tamu lain yang hanya membawa sedikit buah namun raut wajah lebih segar. Mereka tersenyum tipis melihat kondisi Abu Bakhil. Seketika rasa penyesalan menyeruak dalam hati Abu Bakhil. Ia terlalu serakah dan kini ia harus menanggung akibatnya. Seandainya aku hanya mengambil secukupnya, gumam lirih, pasti aku bisa membawa pulang lebih banyak. Khalifah Harun ar-Rasyid dengan nada bijak menatap Abu Bakhil. Abu Bakhil, katanya, kau telah berusaha keras, namun lihatlah hasil dari usahamu. Banyak buah yang kau kejar tak kau dapatkan, dan banyak pula yang kau gendong berciciran di sepanjang jalan. Bukankah begitu? Abu Bakhil hanya bisa menunduk malu. Ini adalah pelajaran bagimu, lanjut Khalifah. Keserakahan seringkali membutakan mata seseorang. Keinginan untuk mendapatkan lebih banyak justru membuat kita kehilangan apa yang sudah kita miliki. Hidup ini seperti buah-buahan di kebun ini. Kau harus tahu kapan harus berhenti memungut dan puas dengan apa yang sudah engkau dapatkan. Karena jika tidak, apa yang kau gendong akan berciciran dan apa yang kau kejar tidak akan pernah kau dapat. Setelah Khalifah selesai berbicara, Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah keranjang kecil yang ternyata berisi beberapa buah yang masih segar dan utuh. Tuanku Khalifah, kata Abu Nawas, izinkan hamba memberikan hadiah kepada Abu Bakhil ini. Khalifah tersenyum, mengisyaratkan Abu Nawas untuk melanjutkan. Abu Nawas menyerahkan keranjang buah itu kepada Abu Bakhil. Ambillah buah-buahan ini, Abu Bakhil, kata Abu Nawas dengan ramah.
Ini adalah buah-buahan yang hamba kumpulkan setelah kau melewati kebun. Buah-buahan ini jatuh dari genggamanmu, dan hamba hanya memungutnya. Terkadang sesuatu yang kita anggap kecil dan sepele, jika dijaga dengan baik, akan jauh lebih berharga daripada apa yang kita kejar dan ambisi buta. Abu Bahil memandangi keranjang buah yang diberikan Abu Nawas. Buah-buahan itu adalah bukti nyata dari keserakahannya. Ia merasa malu, namun juga tersentuh oleh kebaikan Abu Nawas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Abu Bahil merasakan sesuatu yang bukan nafsu akan harta, rasa syukur dan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa harta yang melimpah tidak akan pernah bisa memberi kedamaian hati. Sejak hari itu, Abu Bahil memang tidak langsung berubah menjadi dermawan, namun ia mulai merenungkan makna kekayaan dan kebahagiaan sejati. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, matahari baru saja menyapa menara-menara masjid dan riuh redah pasar yang sudah menggeliat. Pedagang berteriak menjajalkan dagangannya. Aroma rempah dan parfum mewah bercampur di udara. Dan koin-koin bergemicik tak henti-hentinya berpindah tangan. Semua orang tampak sibuk. Mata mereka berbinar-binar memandang tumpukan dirham dan dinar. Seolah kebahagiaan sejati hanya bisa diukur dari seberapa penuh kantung mereka. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihatlah Abu Nawas. Ia tidak seperti yang lain. Dengan jubah yang sedikit usang dan senyum tipis di bibirnya, ia justru duduk santai di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang dengan pandangan geli. Sesekali ia akan mengangkat alisnya atau menahan tawa kecil yang hampir meledak dari dadanya, seolah menyaksikan sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat lucu. Tak jauh dari tempat Abu Nawas duduk, seorang pedagang unta kaya raya tengah berdebat sengit dengan seorang saudagar permata. Keduanya sama-sama berusaha menipu yang lain, saling merendahkan kualitas dagangan lawan dan menyanjung harta benda mereka sendiri dengan suara yang tinggi. Wajah mereka memerah, urat leher menonjol, seolah-olah harga diri mereka ditentukan oleh siapa yang berhasil meraih keuntungan terbesar dalam transaksi itu. Abu Nawas menggelengkan kepala. Ia mengeluarkan sepotong roti kering dari kantungnya, menggigitnya perlahan dan mengunyahnya dengan santai. Ia melirik ke arah pedagang dan saudagar permata itu, lalu tersenyum lebih lebar. Dunia, gumamnya pelan. Sungguh sebuah panggung komedi yang tak pernah sepi penonton. Tiba-tiba tawa Abu Nawas pecah. Bukan tawa terbahak-bahak yang kasar, melainkan tawa yang renyah dan penuh kejenakaan. Tawa yang menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Seorang penjual kurma yang sendari tadi sibuk menimbang dagangannya menoleh dengan dahi berkerut. "Apa yang lucu, Abu Nawas?" tanyanya sedikit kesal, merasa terganggu oleh tawa itu. Abu Nawas menyeka sudut matanya yang sedikit berair. "Aku hanya teringat sebuah cerita," katanya. Suaranya masih terselip tawa. Seorang raja yang mengira kekayaannya akan membawanya ke surga, padahal surga itu sendiri tak bisa dibeli dengan seisi pasar ini. Ia menatap sekelilingnya, ke arah wajah-wajah yang dipenuhi ambisi dan kecemasan. Lalu tawa kecilnya kembali mengalir, lebih lembut namun tetap mengusik. Malam itu, istana Khalifah Harun ar-Rasyid dipenuhi cahaya lilin dan aroma masakan mewah. Sultan mengadakan pesta besar, mengundang para bangsawan, saudagar kaya dan ulama terkemuka. Meja-meja dipenuhi hidangan lezat, musik mengalun merdu dan membincangkan tentang kekuasaan serta intrik politik memenuhi setiap sudut ruangan. Para hadirin berlomba-lomba memamerkan perhiasan dan pakaian terindah mereka, berharap mendapat perhatian dari khalifah. Di antara keramaian itu, Abu Nawas juga hadir. Berkat reputasinya sebagai penyair dan seorang yang cerdik. Namun ia tidak seperti yang lain.
Ia memilih duduk di sudut yang agak tersembunyi, mengamati para tamu dengan senyum misterius di wajahnya. Ia tak mengenakan pakaian gemerlap dan tak berusaha menarik perhatian siapapun. Seolah-olah ia adalah seorang pengamat dari dunia lain. Seorang menteri dengan jenggot lebat membual tentang koleksi kudanya yang tak tertandingi. Sementara seorang saudagar kaya lainnya menyombongkan tentang kapal-kapalnya yang berlayar hingga ke negeri seberang. Mereka berbincang dengan nada angkuh, seolah-olah kekayaan adalah satu-satunya tolak ukur kebahagiaan dan harga diri. Mereka saling melirik, membandingkan diri satu sama lain, dan dalam diam berkompetisi dalam siapa yang paling berlimpah harta. Abu Nawas mengambil segelas air kurma, menyesapnya perlahan. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya lagi. Mereka seperti anak-anak yang berlomba mengumpulkan kerikil paling berkilau, pikirnya. Padahal kebahagiaan sejati tak pernah berbentuk kerikil, apalagi tumpukan dirham. Ia menghela napas, sebuah napas yang lebih menyerupai tawa tertahan. Di tengah kemeriahan pesta, Abu Nawas tiba-tiba berdiri. Ia berjalan mendekati khalifah yang sedang asik mendengarkan pujian dari seorang penyair istana. Semua mata tertuju padanya. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum. "Ada apa, Abu Nawas? Adakah pantun baru yang ingin kau persembahkan?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Ampun tuanku," katanya dengan suara tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hamba hanya teringat bahwa di antara semua kemegahan ini, suara yang paling merdu seringkali adalah suara keheningan." Beberapa bangsawan saling pandang, bingung dengan ucapan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas kembali ke tempat duduknya, seolah senyum tipis tersungging di bibirnya, meninggalkan keheningan singkat yang jauh lebih bermakna daripada bualan kekayaan yang mengisi ruangan. Malam telah larut. Pesta di istana pun usai. Para tamu beransur-ansur pulang, menunggangi kuda atau tandu mereka. Masih terbuai kemewahan dan obrolan tentang dunia. Jalanan Baghdad yang ramai kini mulai sepi, hanya diterangi oleh obor-obor di beberapa sudut cahaya rembulan. Abu Nawas memilih berjalan kaki, menikmati sejuknya udara malam dan keheningan yang mulai menyelimuti kota. Ia tak terburu-buru, langkahnya ringan, seolah beban dunia tak pernah singgah di pundaknya. Ia mendengarkan suara jangkrik, melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit Baghdad, dan sesekali bersenandung pelan. Kontras sekali dengan raut wajah para bangsawan yang masih tampak tegang dan lelah, seolah kemewahan pesta tadi justru menguras energi mereka. Di sebuah lorong sempit yang remang-remang, Abu Nawas berpapasan dengan seorang pengemis tua. Pakaiannya compang-camping dan ia meringkuk kedinginan. Abu Nawas berhenti. Ia merogoh kantungnya dan menemukan beberapa keping dirham yang khalifah berikan kepadanya sebagai hadiah. Tanpa ragu, ia menyerahkannya kepada pengemis itu. Pengemis itu menatapnya dengan mata berbinar, mengucapkan terima kasih berkali-kali. "Terima kasih Tuan, semoga Allah membalas kebaikanmu," kata pengemis itu. Abu Nawas tersenyum. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lembut. "Terima kasih kepada Dia yang menciptakan kemurahan hati dalam dirimu." Ia melanjutkan perjalanannya, hatinya terasa ringan, jauh lebih ringan daripada saat para bangsawan itu membual tentang kekayaan mereka. Ketika sampai di depan rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menadah ke langit. Bintang-bintang bersinar begitu terang, seolah tersenyum kepadanya. Ia teringat kembali semua keramaian pasar, bualan para saudagar, dan kemegahan pesta di istana. Semua hiruk-pikuk tentang dunia, semua ambisi dan persaingan, kini terasa begitu jauh dan tak berarti. Sebuah tawa kecil keluar dari bibir Abu Nawas. Tawa yang kali ini bukan tawa geli atau jenaka, melainkan tawa yang penuh kelegahan dan rasa syukur. Ia telah melihat dunia mengejar dunia, dan ia justru menertawakannya. Karena ia tahu harta sejati bukanlah apa yang bisa dilihat atau disentuh, melainkan apa yang bisa dirasakan dalam hati.
ia masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan Baghdad yang perlahan terlelap dalam tidurnya, dengan senyum di wajahnya dan ketenangan di hatinya. Cerita selanjutnya. Malam di Baghdad terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada satupun bintang yang berani menampakkan diri, seolah diselimuti oleh kerudung duka yang tebal. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, sebuah perintah aneh dikeluarkan dari istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Semua lentera kota harus dipadamkan selama seminggu penuh. Warga Baghdad yang terbiasa dengan gemerlap lampu malam kini terpaksa meraba-raba dalam kegelapan, diliputi kebingungan dan kekhawatiran. Kabar mengenai titah Khalifah ini menyebar bagai bisikan angin, mengundang beragam spekulasi. Ada yang menduga ini adalah ujian kesabaran. Ada pula yang berbisik tentang kutukan yang menimpa kota. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda kurus dengan sorot mata cerdik, Abu Nawas, justru terlihat tenang. Ia duduk di beranda rumahnya, menikmati keheningan malam yang tak biasa, seolah menyimpan rahasia besar di balik senyum tipisnya. Kegelapan yang melanda Baghdad segera berdampak pada kehidupan sehari-hari. Para pedagang mengeluh dagangan mereka tak laku. Pembeli enggan keluar rumah karena takut tersesat atau dirampok. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi. Hanya sesekali terdengar langkah kaki ragu-ragu dan bisikan kekhawatiran. Kehidupan seolah berhenti oleh kegelapan yang tak berujung. Seorang pedagang rempah bakar dengan wajah lesu menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, akal sehat Khalifah sepertinya telah hilang. Bagaimana mungkin kota sebesar ini hidup tanpa cahaya? Kita semua akan mati kelaparan, keluhnya seraya menggelengkan kepala. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menyeduh secangkir teh min hangat, seolah kegelapan tak sedikit pun mengusik ketenangannya. Kekacauan di kota akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia tahu bahwa keputusannya telah menimbulkan keresahan, namun ia memiliki alasan tersendiri untuk menenangkan rakyatnya dan menguji kecerdasan para cendekiawan. Khalifah mengutus pengawal ke seluruh penjuru Baghdad, mengundang siapa saja yang merasa mampu memberikan solusi atas masalah kegelapan ini. Undangan itu juga sampai ke gubuk sederhana Abu Nawas. Dengan sikap santai, ia menerima surat undangan dari pengawal istana. Katakan pada Khalifah, hamba akan datang, ucap Abu Nawas tanpa sedikit pun keraguan. Seolah ia sudah menantikan momen ini sejak lama. Senyum tipisnya semakin lebar, seolah ia telah menemukan kunci untuk membuka misteri malam tak berbintang ini. Balairung istana tampak megah meski hanya diterangi oleh obor-obor redup. Para ulama, cendekiawan, dan para pembesar kota berkumpul. Wajah mereka tegang dan cemas. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk meyakinkan Khalifah agar membatalkan titahnya. Namun semua sia-sia. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya mengamati satu persatu wajah yang dipenuhi keresahan. Tiba-tiba seseorang tubuh kurus melangkah masuk, memecah keheningan. Dengan langkah ringan dan senyum yang tak pernah lekang di bibirnya, Abu Nawas menghadap Khalifah. Para hadirin saling berbisik, heran melihat keberanian pemuda yang sering dianggap nyeleneh ini. Khalifah sendiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, penasaran akan apa yang akan diucapkannya. Abu Nawas, apakah kau datang untuk mengeluh seperti yang lain? Tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan suara tenang menjawab, "Ampun Tuan Khalifah, hamba datang bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menawarkan solusi."
Namun sebelum itu izinkan hamba mengajukan sebuah pertanyaan. Para hadirin terkejut, berani-beraninya Abu Nawas mengajukan syarat kepada Khalifah. Khalifah menyeringai, silakan Abu Nawas. Aku ingin tahu seberapa cerdas dirimu. Abu Nawas kemudian berkata, Tuanku, kita berada di kegelapan yang sama. Namun mengapa hati sebagian dari kita terasa lebih gelap daripada yang lain? Bukankah terang dan gelap adalah dua sisi dari koin yang sama? Pertanyaan Abu Nawas membuat para ulama saling pandang, mencoba mencerna maksud di balik ucapannya. Khalifah Harun ar-Rasyid terkesima mendengar pertanyaan Abu Nawas yang tak terduga. Ia melihat kilatan kecerdasan di mata pemuda itu. Baik Abu Nawas, ujar Khalifah. Jika kau bisa membawa terang ke kota ini tanpa menyalakan satu pun lentera, aku akan memberimu hadiah yang tak diduga. Namun jika kau gagal, kau akan dihukum cambuk 100 kali. Tanpa ragu Abu Nawas menerima tantangan itu. Hamba terima taruhan ini tuanku Khalifah. Beri hamba waktu 3 hari. Di penghujung hari ketiga seluruh Baghdad akan bersinar. Bukan karena lentera, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berharga. Para hadirin menganggap Abu Nawas gila, namun Khalifah justru menatapnya dengan pandangan penuh harapan. Setelah kembali dari istana, Abu Nawas tidak langsung melakukan hal-hal aneh seperti biasanya. Ia justru meminta bantu kepada pengawal istana untuk menyebarkan sebuah pengumuman ke seluruh penjuru Baghdad. Pengumuman itu berisi ajakan sederhana. Setiap warga diminta untuk menuliskan satu hal baik yang telah mereka lakukan atau saksikan dalam kegelapan ini. Awalnya warga merasa aneh dengan permintaan Abu Nawas. Apa hubungannya hal baik dengan kegelapan? Namun karena rasa ingin tahu dan kepercayaan kepada kejenakan Abu Nawas, mereka pun menuliskan kisah-kisah kecil. Ada yang menulis tentang tetangga yang membantu mereka menemukan jalan pulang. Ada yang menulis tentang anak-anak yang belajar membaca di bawah cahaya rembulan. Dan ada pula yang menulis tentang kebaikan hati seorang pedagang yang memberikan makanan gratis. Dalam waktu 2 hari, ribuan gulungan kertas berisi kisah-kisah kebaikan berkumpul di rumah Abu Nawas. Ia menghabiskan malam-malam membaca setiap tulisan dengan teliti. Semakin ia membaca, semakin terpancar senyum di wajahnya. Ia menemukan bahwa di balik kegelapan fisik, ada cahaya kemanusiaan yang bersinar terang, bahkan lebih terang daripada cahaya lentera manapun. Ia melihat bagaimana kesulitan justru memunculkan empati, bagaimana rasa takut mendorong orang untuk saling membantu, dan bagaimana kehilangan pengkhianatan eksternal justru membuka mata batin untuk melihat keindahan yang tersembunyi. Inilah yang Abu Nawas cari, bukan cahaya fisik, melainkan cahaya kebaikan dan kebenaran. Di malam ketiga, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah. Kali ini ia membawa serta kereta kuda yang dipenuhi gulungan-gulungan kertas. Di hadapan Khalifah dan para pembesar, Abu Nawas tidak menyalakan lentera, tidak pula mengeluarkan obor. Ia hanya meminta setiap orang yang hadir untuk mengambil satu gulungan kertas secara acak. Saat setiap orang membaca gulungan yang mereka pegang, senyuman mulai terpancar di wajah-wajah yang sebelumnya muram. Kisah-kisah kebaikan yang mereka baca adalah milik mereka sendiri, milik tetangga mereka, milik warga Baghdad yang selama ini mereka anggap telah kehilangan harapan. Balerung istana yang redup kini terasa dipenuhi kehangatan, bukan dari nyala api, melainkan dari kilau kebaikan hati. Tuan Khalifah, kata Abu Nawas. Suaranya menggelegar di balerung yang kini terasa lebih hidup. Anda meminta terang tanpa lentera, dan inilah terangnya. Terang ini tidak datang dari api, melainkan dari hati yang peduli, dari tangan yang membantu, dan dari jiwa yang berbagi.
Ia kemudian meminta para pengawal untuk membaca beberapa kisah dengan lantang. Setiap kisah yang dibacakan mengundang decak kagum dan haru. Ada cerita tentang seorang ibu yang berbagi sisa makanannya dengan tetangga yang kelaparan. Tentang seorang anak yang menuntun orang tua buta melewati jalan yang gelap. Dan tentang seorang pemuda yang menghibur teman-temannya dengan cerita-cerita lucu di tengah keheningan malam. Terang yang dipancarkan dari kisah-kisah ini jauh lebih menyinari daripada cahaya ribuan lentera. Khalifah Harun ar-Rasyid bangkit dari singgasananya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa titah anehnya justru akan mengungkap keindahan tersembunyi dalam diri rakyatnya. Abu Nawas, ucapnya dengan suara bergetar, "Kau telah membuka mataku. Aku mengira kegelapan akan membuat mereka putus asa. Namun kau menunjukkan kepadaku bahwa justru dalam kegelapanlah cahaya sejati itu bersinar." Para hadirin pun bertepuk tangan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada kegelapan bising, hingga lupa akan cahaya yang ada di dalam diri mereka sendiri. Abu Nawas tidak menyalakan satupun lentera, namun ia telah menerangi seluruh Baghdad dengan cahaya kebijaksanaan. "Tuanku Khalifah," lanjut Abu Nawas, "habis gelap terbitlah terang. Bukan sekadar perubahan waktu dari malam ke siang, melainkan sebuah metafora. Setiap kesulitan, setiap kegelapan, ada kesempatan bagi kita untuk menemukan kekuatan dalam diri, untuk melihat kebaikan di sekitar kita, dan untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya." Kata-kata Abu Nawas meresap ke dalam sanubari setiap orang yang hadir. Mereka memahami bahwa terang sejati bukanlah sekadar ketiadaan gelap, melainkan kehadiran kebaikan, kasih sayang, dan harapan. Khalifah memerintah agar lentera-lentera boleh dinyalakan kembali, namun dengan pesan yang berbeda, agar setiap nyala lentera mengingatkan mereka akan cahaya yang jauh lebih besar di dalam diri. Keesokan harinya, Baghdad kembali bercahaya, namun kali ini cahaya lentera terasa berbeda, bukan hanya sekadar penerangan jalan, melainkan simbol harapan dan kebersamaan. Kisah-kisah kebaikan yang dikumpulkan Abu Nawas dicetak dan disebarkan ke seluruh kota, menjadi pengingat akan kekuatan yang tersembunyi di balik kegelapan. Cerita selanjutnya. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas Baghdad, memancarkan cahaya perak yang termaram di antara menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Sultan Harun ar-Rasyid berguling gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpinya. Pagi menjelang, dan sang sultan terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Mimpi semalam begitu nyata, begitu membingungkan, sehingga membuat pikirannya kacau balau. Ia teringat serpihan-serpihan aneh, sebuah gunung roti yang runtuh, sungai madu yang mendidih, dan sepasang sendal emas yang berbicara. Para kasim dan pelayan bergegas mendekat, khawatir melihat wajah pucat dan mata merah sang sultan. Mereka bertanya dengan nada cemas, "Ampun tuanku, apa ada yang tidak beres?" Sultan hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, seolah masih terperangkap dalam dunia mimpinya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada para penasehatnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh dan tidak masuk akal. Para penasehat yang terbiasa dengan masalah kenegaraan yang logis hanya bisa mengerutkan dahi, saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menawarkan tafsir. Mereka tahu betul kemarahan sultan jika tafsir mereka keliru atau dianggap meremehkan. Suasana di ruang pertemuan istana menjadi tegang.
diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali dipecahkan oleh batuk kecil dari salah seorang wazir. Di tengah kebuntuan itu, salah satu wazir senior dengan suara ragu-ragu akhirnya memberanikan diri. "Ampun tuanku," katanya, "mungkin ada seseorang yang bisa membantu." Seorang yang terkenal dengan kecerdasan dan pemikirannya yang unik. Abu Nawas. Nama itu melayang di udara, membawa serta reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Seorang pujangga, pelawak, dan terkadang pemecah masalah yang tak terduga. Kabar tentang kegelisahan Sultan dan mimpinya yang aneh segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai akhirnya tiba di telinga Abu Nawas. Ia sedang menikmati secangkir kopi Arab di warung kopi langganannya, ditemani beberapa teman yang asik mendengarkan kisah-kisah lucunya. Mendengar nama Sultan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pengawal istana bergegas datang. Napasnya terengah-engah dengan perintah mendadak dari Sultan. "Abu Nawas, Anda dipanggil menghadap Sultan segera. Beliau membutuhkan bantuan Anda untuk menafsirkan mimpi anehnya." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Para teman Abu Nawas saling berpandangan, antara takjub dan sedikit khawatir. Mereka tahu betul bagaimana Sultan bisa menjadi sangat temperamental jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun, Abu Nawas dengan santai menghabiskan kopinya, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ia kemudian bangkit, merapikan jubahnya yang sudah usang, dan mengikuti pengawal istana dengan langkah tenang. Sepanjang perjalanan menuju istana, ia tidak banyak berbicara. Hanya sesekali tersenyum pada keramaian pasar yang mereka lewati, seolah sedang merangkai teka-teki dalam benaknya. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para wazir yang wajahnya masih terlihat muram dan penuh kekhawatiran. Mereka memandangnya dengan campuran harapan dan keraguan. Bagaimana mungkin seorang pelawak dan penyair bisa menyelesaikan masalah yang membuat para cendikawan istana pusing 7 keliling? Tanpa basa-basi, Abu Nawas dibawa langsung ke hadapan Sultan, yang duduk di singgasananya dengan wajah lelah dan gelisah. Sultan menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, berharap ada secercah harapan dari pria yang terkenal dengan akal cerdiknya itu. Sultan Harun ar-Rasyid dengan suara berat yang dipenuhi kelelahan mulai menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Dengarkan Abu Nawas," katanya, "mimpiku sungguh aneh. Aku melihat sebuah gunung roti yang besar, namun tiba-tiba runtuh dan semua orang berebut mengambilnya, tetapi tidak ada satupun yang kenyang." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. Sultan melanjutkan, "Kemudian ada sungai madu yang jernih, tiba-tiba mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Semua hewan kehausan, tapi tak ada yang bisa meminumnya." Para wazir yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka hampir tertawa dengan keanehan mimpi Sultan, namun segera menahannya. "Dan yang paling aneh," kata Sultan, matanya membelalak, "adalah sepasang sandal emas yang mengambang di udara, dan tiba-tiba sandal itu berbicara. Mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih berhak dihormati." Sultan mengakhiri ceritanya dengan helahan napas panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. Suasana hening. Para wazir menahan napas, menunggu reaksi Abu Nawas. Mereka membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun, Abu Nawas hanya diam. Pandangannya lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis. Sultan dan para wazir merasa sedikit lega, tetapi sekaligus penasaran. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas dengan suara tenang.
mimpi Anda memang luar biasa dan penuh makna. Izinkan hamba berpikir sejenak. Ia kemudian meminta waktu untuk menyendiri, berjanji akan kembali dengan tafsiran yang tepat. Sultan setuju memberikan waktu hingga esok pagi. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana, kembali ke rumahnya dengan senyum misterius di bibirnya, meninggalkan para wazir yang masih teruyung-uyung oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang membara. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, ditemani sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Otaknya bekerja keras memutar setiap detail mimpi Sultan. Ia tidak mencari tafsiran dalam buku-buku lama atau ramalan bintang. Ia mencari jawabannya dalam pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap sifat manusia, dan terhadap kondisi Baghdad. Ia memikirkan gunung roti yang runtuh. Apakah itu simbol kelaparan di tengah kelimpahan? Sungai madu yang mendidih. Apakah itu tentang kekayaan yang tidak bisa dinikmati? Sendal emas yang berbicara. Apakah ini tentang kesombongan dan perdebatan tak berarti? Satu persatu, ia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu. Menjelang subuh, sebuah ide cemerlang melintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum puas, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan semua elemen aneh dalam mimpi Sultan. Ini bukan tentang sihir atau tahayul, melainkan tentang realitas yang seringkali tersembunyi di balik kemegahan istana. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas menyiapkan diri untuk menghadap Sultan. Ia tahu bahwa tafsirnya akan mengejutkan, mungkin bahkan sedikit membuat geram, tetapi ia yakin itu adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjelaskan kegelisahan sang Sultan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Ruangan pertemuan sudah penuh dengan para wazir dan pejabat tinggi yang tak sabar menanti. Sultan duduk tegak di singgasananya, tatapannya penuh harap dan sedikit cemas. "Nah, Abu Nawas," kata Sultan, "apakah Anda sudah menemukan jawabannya?" Abu Nawas maju ke depan, membungkuk hormat, dan dengan senyum tipis ia mulai menjelaskan. "Ampun tuanku, tafsir mimpi adalah cerminan dari keadaan rakyat dan istana saat ini, yang mungkin belum sepenuhnya tuanku sadari." Para wazir saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. "Gunung roti yang runtuh, tuanku," Abu Nawas memulai. Suaranya jelas dan tegas, melambangkan kelimpahan di Baghdad. Namun distribusi yang tidak merata. Ada banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi tidak semua rakyat dapat menikmatinya, sehingga mereka tetap merasa lapar dan tidak puas. Sultan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Para wazir tampak gelisah. "Sungai madu yang mendidih, tuanku," lanjut Abu Nawas, "melambangkan keberkahan dan sumber daya negeri ini yang sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tidak bijaksana. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil, sehingga mendidih dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun." Kemudian Abu Nawas beralih ke bagian paling aneh dari mimpi Sultan, dan sepasang sandal emas yang berbicara dan berdebat. "Tuanku," katanya, nada suaranya sedikit geli, "itu adalah cerminan dari para pejabat dan penasihat tuanku di istana ini. Mereka sibuk dengan merebutkan kekuasaan, mencari makan, dan memperdebatkan hal-hal sepele, padahal rakyat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata." Sultan Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya yang semula gelisah kini menunjukkan campuran antara terkejut dan tercerahkan. Para wazir menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka terlihat sangat tidak nyaman. Mereka merasa tersindir langsung oleh tafsir Abu Nawas yang tajam.
Setelah beberapa saat hening, Sultan perlahan mengangguk. "Abu Nawas," katanya, suaranya lebih lembut. "Anda telah membuka mata saya. Saya tidak menyangka mimpi yang begitu aneh bisa memiliki makna yang sedalam ini." Sultan tersenyum. "Anda memang cerdik. Anda tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan saya." Sultan kemudian memerintahkan para wazir untuk segera memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan menghentikan segala bentuk perselisihan di antara mereka. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, tetapi yang lebih berharga adalah pengakuan dan rasa hormat yang baru. Sejak hari itu, Sultan lebih sering meminta pandangan Abu Nawas, tidak hanya dalam masalah-masalah kecil, tetapi juga dalam urusan kenegaraan, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran. Cerita selanjutnya. Pasar Baghdad di pagi itu riuh redah dengan hiruk pikuk pedagang dan pembeli. Aroma rempah-rempah berpadu dengan wewangian roti yang baru matang, menciptakan simfoni bau yang khas. Seorang saudagar kaya dan angkuh melangkah dengan dagu terangkat, seolah setiap jengkal tanah Baghdad adalah miliknya. Pandangannya yang biasa congkak tiba-tiba terpaku pada seorang wanita yang sedang menawar seikat bunga melati. Rambutnya hitam legam tergerai indah, menawan, dan senyum yang tipis bak rembulan sabit membuat jantung Abu Jahil mendadak tak karuan. Wanita itu adalah Laila, putri seorang penenun sutra terkemuka di Baghdad, dikenal akan kecantikan dan kelembutannya yang memukau. Abu Nawas yang kebetulan sedang melintas dengan senyum tipis di bibirnya melihat perubahan ekspresi Abu Jahil. Ia mendekat dengan langkah ringan, seolah tak sengaja. Gerangan apa yang membuat saudagar kaya Abu Jahil terdiam bagai patung di tengah pasar? Goda Abu Nawas. Abu Jahil yang biasanya gusar dengan celotehan Abu Nawas, kali ini hanya bisa menghela napas panjang. "Abu Nawas, aku baru saja melihat bidadari." Hati ini terasa terikat padanya. Akunya dengan nada yang tak biasa, penuh kegundahan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Cinta memang aneh, saudagarku. Ia bisa membuat singa menjadi domba dan domba menjadi singa. Namun ada satu hal yang harus engkau ingat. Tak semua bulan bisa diraih oleh pungguk, meski ia merindukannya di segenap jiwa." Sejak pertemuan itu, Abu Jahil dilanda kasmaran akut. Ia menghabiskan hari-harinya memikirkan Laila, bahkan sampai melupakan urusan perdagangannya. Para pelayannya dibuat pusing 7 keliling melihat tuannya yang mendadak melankolis. Abu Jahil yakin kekayaannya adalah kunci untuk memenangkan hati Laila. Ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah mahal ke rumah Laila, perhiasan emas, kain sutra terbaik dari Persia, bahkan seekor kuda Arab yang gagah. Setiap hadiah disertai dengan surat cinta berpuisi, meskipun isinya lebih mirip daftar inventaris harta benda daripada curahan hati yang tulus. Tentu saja Laila hanya tersenyum tipis menerima hadiah-hadiah itu, tanpa menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Melihat gelagat Abu Jahil yang semakin aneh, Abu Nawas merasa terpanggil untuk membantu. Suatu sore, ia mendatangi Abu Jahil yang sedang termenung di taman istananya. "Saudagar Abu Jahil, bukankah engkau tahu, hati wanita tidak semudah itu dibeli dengan harta?" kata Abu Nawas sambil memetik kuntum mawar. Abu Jahil mendengus. "Lalu apa yang harus kulakukan, hai Abu Nawas?" "Aku sudah mencoba segalanya." Abu Nawas tersenyum licik. "Cobalah cara yang berbeda. Kali ini kirimkan sesuatu yang unik, sesuatu yang bisa menyentuh hatinya. Bukan sekadar dompetmu,
Bagaimana jika engkau mengirimkan sebuah teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh hati yang peka? Abu Jahil meski enggan akhirnya mengikuti saran Abu Nawas. Ia menulis sebuah teka-teki rumit di selembar perkamen tua. Aku ada di antara yang tak terlihat, namun terasa di setiap hembusan napas. Aku bisa membangunkan yang tertidur dan menidurkan yang terjaga. Aku tak berwujud, namun punya kekuatan meluluh lantakkan. Siapakah aku? Dia menyertakan sebongkah batu gio yang tak dipahat, berharap Laila akan terkesan dengan kedalaman pesannya. Saat pesan dan batu gio itu tiba di rumah Laila, ia mengerutkan kening. Ayahnya, seorang pria bijaksana, hanya tersenyum. Ini pasti ulah Abu Jahil lagi, ujarnya. Laila dengan cepat memahami teka-teki itu. Itu adalah cinta ayah. Tapi mengapa ia mengirimkan batu yang belum dipahat? Laila kemudian meminta seorang pelayan untuk mengembalikan batu giok tersebut ke Abu Jahil, beserta sebuah pesan singkat. Batu giok ini bagai hati yang belum terasah. Tidak akan pernah bersinar jika tidak dipahat dengan ketulusan dan pengertian. Cinta sejati tidak ditemukan dalam teka-teki, melainkan dalam kejujuran hati. Abu Jahil membaca balasan Laila dengan wajah merah padam. Ia merasa dipermainkan. Abu Nawas yang kebetulan sedang mengintip di balik semak tertawa terbahak-bahak. Sepertinya Pungguk harus belajar lebih banyak tentang bulan, saudaraku, ledeknya. Abu Jahil hanya bisa mengehem, menyadari bahwa taktiknya sama sekali tidak berhasil. Kegagalan teka-teki itu tidak membuat Abu Jahil menyerah. Justru ia semakin terobsesi dengan Laila. Ia mulai mengikuti Laila kemanapun ia pergi, dari pasar hingga taman kota. Setiap kali Laila terlihat, Abu Jahil akan muncul entah dari mana, mencoba memulai percakapan dengan topik yang canggung dan tidak relevan. Laila semakin risih dengan tingkah laku Abu Jahil yang bagaikan bayangan. Ia mulai menghindari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, berharap Abu Jahil akan kehilangan jejaknya. Namun Abu Jahil dengan tekad bulat seorang pungguk yang merindukan bulan tak pernah berhenti mencari. Abu Nawas melihat kegigihan Abu Jahil yang menyedihkan, merasa iba. Ia menghampiri Abu Jahil yang sedang mengintip Laila dari balik pohon kurma. Saudagarku, engkau seperti seekor lebah yang ingin mengambil madu dari bunga yang layu. Semakin engkau paksa, semakin layu bunga itu, ujar Abu Nawas lembut. Lalu apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Aku tidak bisa melupakannya, keluh Abu Jahil menatap nanar ke arah Laila yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Abu Nawas mengelus jenggotnya. Cinta sejati tidak memaksa, ia memikat. Biarkanlah hatimu berbicara, bukan kekayaanmu, dan dengarkan apa yang hati Laila inginkan. Terinspirasi, atau lebih tepatnya salah paham dengan ucapan Abu Nawas tentang memikat, Abu Jahil merancang sebuah pertunjukan besar untuk Laila. Ia menyewa para musisi, penari, dan penyair terbaik di Baghdad. Rencananya adalah untuk mengadakan sebuah konser pribadi di hadapan rumah Laila. Berharap ia akan terkesima dengan kemewahan dan bakat yang ia persembahkan. Malam itu di hadapan rumah Laila yang tenang, kerumunan orang mulai berkumpul. Lampu-lampu minyak menerangi punggung dadakan yang didirikan Abu Jahil. Para musisi memainkan melodi yang menggelegar. Para penari mulai meliuk-liuk dengan gerakan anggun. Semua mata tertuju pada rumah Laila, menunggu sang bidadari muncul. Namun Laila tidak muncul. Ia justru mengunci pintu dan jendela, merasa malu dan terganggu dengan keramaian yang dibuat Abu Jahil. Suara musik yang terlalu keras membangunkan seluruh tetangga dan beberapa di antara mulai protes. Salah seorang tetangga yang marah melemparkan sebuah pot bunga ke arah panggung, memicu kekacauan kecil. Abu Jahil yang berdiri di depan panggung dengan senyum sombong
mendekat kaget. Pertunjukannya yang seharusnya memikat malah berakhir dengan keributan dan kemarahan. Ia berdiri terpaku, sementara para musisi dan penari berlarian menghindari lemparan benda-benda. Abu Nawas yang kebetulan lewat hanya bisa menggelengkan kepala sambil menahan tawa. Pungguk memang merindukan bulan, tapi bulan tidak selalu ingin ditemani oleh hiruk pikuk saudaraku, bisiknya pelan. Setelah insiden memalukan itu, Abu Jahil terpuruk. Ia mengurung diri di kamarnya, menolak makan dan minum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hancur tak berdaya. Semua kekayaan dan kekuasaan terasa tak berarti di hadapan penolakan Laila. Ia mulai merenungkan setiap nasihat Abu Nawas dan menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia teringat kata-kata Abu Nawas tentang hati yang belum terasah dan bunga yang layu. Perlahan sebuah pemahaman mulai tumbuh di hatinya. Mungkin cinta bukanlah tentang memaksa, melainkan tentang memahami. Mungkin Laila tidak membutuhkan hartanya, melainkan pengertian dan ketulusan. Dengan tangan gemetar, Abu Jahil menulis surat lagi untuk Laila. Kali ini tidak ada lagi puisi berlebihan atau daftar harta benda. Ia hanya menulis perasaan yang tulus, mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala tingkah laku yang telah mengganggu. Ia menulis tentang bagaimana ia mulai memahami bahwa cinta adalah sebuah anugerah, bukan sesuatu yang bisa dibeli. Surat itu ia kirimkan melalui pelayan setianya, tanpa disertai hadiah apapun. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin Laila tahu bahwa ia telah belajar. Laila membaca surat itu dengan hati-hati. Wajahnya yang biasa tenang kini menunjukkan sedikit keheranan. Ada ketulusan dalam setiap barisan tulisan Abu Jahil, sesuatu yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sebuah balasan datang dari Laila. Abu Jahil membuka surat itu dengan tangan gemetar. Ia membayangkan Laila akan menolaknya lagi. Mungkin dengan kata-kata yang lebih pedas, namun yang ia baca justru membuatnya terkejut. Laila menulis, "Saudagar Abu Jahil, aku menghargai kejujuran dalam suratmu. Aku telah melihat perubahan dalam dirimu. Cinta memang tak bisa dipaksa, dan aku tak bisa mencintaimu seperti yang kau inginkan. Hatiku telah memilih jalan yang berbeda. Namun aku menghargai persahabatan dan aku harap kita bisa menjadi teman." Abu Jahil membaca surat itu berulang kali. Ada rasa sakit di hatinya, namun juga ada kedamaian. Laila memang tidak mencintainya, tapi ia menghargai persahabatan. Itu adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah pelajaran berharga. Ia akhirnya menyadari bahwa tak semua pungguk bisa meraih bulan. Tak peduli seberapa keras ia merindukannya, terkadang mereka adalah bagian dari cinta. Abu Nawas datang menjenguknya sore itu. "Bagaimana saudagarku? Apakah bulan itu akhirnya luluh?" tanya Abu Nawas dengan senyum usil. Abu Jahil tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Bulan itu tidak luluh, tapi aku sudah belajar bagaimana caranya menghargai sinarnya. Meskipun ia jauh di sana, aku sudah mengerti bahwa tidak semua cerita cinta berakhir seperti yang kita inginkan. Terkadang yang penting adalah proses belajarnya dan persahabatan yang terjalin." Abu Nawas mengangguk pelan, bangga dengan perubahan dalam diri Abu Jahil. Kisah cinta Abu Jahil yang tak kesampaian itu akhirnya mengajarkan arti kebijaksanaan dan kerendahan hati. Cerita selanjutnya. Di kota Baghdad yang agung, di bawah naungan Khalifah Harun ar-Rasyid yang mahsyur, suasana istana selalu penuh intrik dan hiburan. Khalifah yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kadang-kadang kegemarannya akan teka-teki, suatu hari mengeluarkan sebuah dekret yang sangat aneh.
Siapapun yang bisa membuatnya menangis di depan umum dengan satu kalimat saja akan diberikan hadiah yang tak terhingga dan kehormatan besar. Para menteri, penasehat, bahkan para penyair istana terheran-heran. Mereka mencoba berbagai cara, mulai dari kisah sedih tentang penderitaan rakyat, kehilangan orang terkasih, hingga syair-syair pilu tentang kepanaan dunia. Namun Khalifah tetap teguh, wajahnya datar, seolah-olah hatinya terbuat dari batu. Tantangan ini menjadi buah bibir di seluruh Baghdad, dari pasar yang ramai hingga lorong-lorong sempit. Berita tentang dekret aneh ini sampai juga ke telinga Abu Nawas, sang penyair dan penasihat istana yang cerdik, yang selalu memiliki cara pandang berbeda dari kebanyakan orang. Ia tersenyum tipis mendengar kegagalan para pembesar istana. Ia tahu betul bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid bukanlah orang yang mudah tergoyahkan emosinya dengan kesedihan yang biasa. Para penasihat Khalifah mulai merasa putus asa. Mereka telah mengarahkan segala daya upaya, namun tak satu pun berhasil menyentuh hati sang raja. Ketegangan menyelimuti istana dan desas-desus mulai beredar bahwa mungkin Khalifah sengaja membuat tantangan mustahil untuk menguji kesetiaan dan kecerdasan para bawahannya. Namun Abu Nawas hanya menikmati hidangan di mejanya, memikirkan strategi yang tak terduga. Setelah beberapa hari berlalu dan tidak ada seorang pun yang berhasil, Khalifah Harun ar-Rasyid mulai menunjukkan sedikit kekecewaan. Ia merasa tantangannya terlalu berat, atau mungkin memang tidak ada yang sanggup melakukannya. Tepat pada saat itulah, dengan langkah santai namun penuh percaya diri, Abu Nawas maju menghadap singgasana. Suasana hening menyelimuti aula istana. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang tampaknya tidak gentar sedikit pun. Ia membungkuk hormat di hadapan Khalifah. Senyum tipisnya masih terukir di bibirnya. Khalifah memandangnya dengan tatapan ingin tahu. Tahu bahwa Abu Nawas selalu menyimpan kejutan. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh tantangan. "Jadi Abu Nawas," ujar Khalifah, suaranya menggelegar di aula yang luas, "apakah engkau juga akan mencoba keberuntunganmu? Ingat, hanya satu kalimat, dan itu harus membuatku menangis." Banyak sudah mencoba dan gagal. Para menteri dan bangsawan yang hadir saling berbisik, menantikan aksi Abu Nawas. Beberapa di antara mereka meremehkan, menganggap Abu Nawas hanya akan mempermalukan diri sendiri. Abu Nawas mengangguk pelan, menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak tampak tegang sedikit pun, justru seolah sedang menikmati momen ini. Khalifah mengamati gerak-geriknya dengan seksama, mencoba membaca apa yang ada di benak Abu Nawas. Udara istana seakan menipis, semua orang menahan napas, menunggu kalimat ajaib yang dijanjikan. Dengan pandangan lurus ke mata Khalifah, Abu Nawas membuka mulutnya. Ia tidak menggebu-gebu, tidak pula menggunakan nada yang dramatis. Suaranya datar, namun kata-katanya menusuk langsung ke inti. "Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas dengan tenang. "Apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" Kalimat itu menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Seketika itu juga raut wajah Khalifah Harun ar-Rasyid berubah drastis. Senyumnya luntur, matanya membelalak, dan air mata mulai menetes membasahi pipinya. Tangisannya bukan tangisan kesedihan atau kepedihan, melainkan tangisan yang lebih dalam, tangis kesadaran dan keinsapan. Ia terisak-isak membiarkan air matanya mengalir deras, sebuah pemandangan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di istana. Para menteri dan bangsawan di aula istana terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Raja yang perkasa, yang tak pernah menunjukkan emosi di depan umum, kini menangis terseduh-seduh di hadapan Abu Nawas. Mereka berbisik, mencoba memahami yang diucapkan Abu Nawas, yang telah menguncang sang Khalifah hingga ke lubuk hati.
Abu Nawas tetap berdiri tenang, membiarkan Khalifah melampiaskan perasaannya. Ia tahu bahwa kalimatnya telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih fundamental bagi Khalifah daripada sekedar kesedihan duniawi. Tangisan Khalifah berlangsung cukup lama, hingga akhirnya ia mengangkat wajahnya, mata merah dan bengkak, namun dengan tatapan yang kini memancarkan pemahaman yang mendalam. Setelah tangisan meredah, Khalifah Harun al-Rasyid turun dari singgasananya. Langkahnya berat namun pasti. Ia mendekati Abu Nawas dan tanpa ragu ia berlutut di kaki sang penyair. Sebuah pemandangan yang membuat seluruh istana terdiam kaget. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan suara parau, "kau telah membuka mataku. Aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena engkau mengingatkanku bahwa kepanaan dan ketidakabadian semua kekuasaan ini. Kalimatmu mengingatkan bahwa suatu hari nanti semua gelar, semua kemuliaan ini akan hilang dan aku akan kembali menjadi hambanya yang biasa." Abu Nawas tersenyum tipis, membantu Khalifah berdiri. Ia memahami betul bahwa Khalifah telah menyadari hakikat kehidupan, bahwa kekuasaan hanya titipan sementara. Kalimat "apakah Paduka yakin setelah semua ini berakhir, Paduka akan tetap menjadi Paduka?" bukan sekedar pertanyaan tentang identitas, melainkan tentang kepanaan, kekuasaan, dan posisi di mata Tuhan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan seorang raja sekalipun akan kembali menjadi debu, tanpa gelar dan kemuliaan duniawinya. Khalifah Harun al-Rasyid kemudian memerintahkan agar Abu Nawas diberikan hadiah yang paling besar dari perbendaharaan kerajaan, bahkan lebih dari yang dijanjikan sebelumnya. Ia juga mendeklarasikan bahwa Abu Nawas akan selalu menjadi penasihatnya yang paling dipercaya, dan kata-katanya akan selalu didengar dengan seksama. Kehormatan ini jauh melampaui segala dugaan para menteri dan bangsawan lainnya. Terlepas dari fakta bahwa Khalifah telah menangis dan bahkan berlutut di kaki Abu Nawas di hadapan umum, rasa hormatnya terhadapnya justru meningkat. Rakyat Baghdad semakin mengagumi Khalifah yang berjiwa besar, yang mampu menunjukkan kerendahan hati dan mengakui kebenaran, bahkan dari orang yang lebih rendah darinya. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum, menjadi simbol kecerdasan dan kebijaksanaan yang mampu menyentuh hati seorang raja. Kisah ini menyebar luas ke seluruh penjuru Baghdad, menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia menjadi pelajaran bagi semua orang, dari rakyat jelata hingga para penguasa, tentang pentingnya kerendahan hati dan kesadaran akan kefanaan dunia. Kalimat sederhana dari Abu Nawas telah berhasil mengguncang seorang raja dan membuatnya menangis, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan pencerahan. Khalifah Harun al-Rasyid setelah kejadian itu menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan rendah hati. Ia seringkali meminta nasihat Abu Nawas, menghargai pandangannya yang unik dan kemampuannya untuk melihat kebenaran di balik setiap hal. Dan Abu Nawas, sang penyair cerdik yang membuat raja menangis, tetap dihormati dan cintai oleh semua, membuktikan bahwa kecerdasan sejati tidak terletak pada kata-kata yang muluk, melainkan pada kebenaran dan kesederhanaan yang mendalam. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang selalu ramai, desas-desus tentang titah Khalifah Harun al-Rasyid mulai menyebar bak api di padang ilalang kering. Para pedagang kurma sibuk membicarakan kabar angin itu, sementara para penenun karpet sesekali menghentikan pekerjaannya untuk berbisik-bisik. Konon Baginda sedang mencari seorang penasehat baru yang bijaksana dan cerdik. Namun Abu Nawas, si penyair sekaligus penggoda akal, mulai disebut-sebut di antara kerumunan. Abu Nawas sendiri yang sedang asik menawar harga buah delima hanya tersenyum tipis mendengar bisikan-bisikan itu.
Baginya, hiruk-pikuk pasar dan interaksi dengan rakyat jelata jauh lebih menarik daripada intrik-intrik istana. Namun, ia tahu betul bahwa jika titah Baginda sudah turun, tak ada yang bisa menghindarinya. Ia hanya berharap nama dirinya tak benar-benar sampai ke telinga sang khalifah. Tak butuh waktu lama, harapan Abu Nawas pun pupus. Beberapa hari kemudian, saat fajar baru saja menyingsing dan aroma roti baru masih memenuhi udara, sebuah rombongan pengawal istana dengan pakaian kebesarannya tiba di hadapan gubuk sederhana Abu Nawas. Pemimpin rombongan, seorang wazir yang berwibawa, turun dari kudanya dengan suara lantang menyampaikan titah Baginda. Abu Nawas, Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana. Beliau ingin engkau menjadi menteri agung, mendampinginya dalam segala urusan negara. Suaranya menggelegar di pagi yang hening. Abu Nawas yang baru saja selesai menyeruput kopinya menatap utusan itu dengan tatapan datar, seolah undangan itu adalah ajakan untuk memancing ikan di sungai, bukan tawaran jabatan tinggi. Wazir itu menunggu dengan sabar, mengira Abu Nawas akan melompat kegirangan dan segera bersiap. Namun Abu Nawas hanya terdiam, pandangannya menerawang jauh ke hamparan kebun zaitun di belakang gubuknya. Ia memikirkan segala konsekuensi menjadi seorang menteri, hidup terikat aturan, setiap kata dan gerak-geriknya diawasi, dan kebebasan yang selama ini ia junjung tinggi akan hilang tak tersisa. Terima kasih atas kehormatan ini Tuan Wazir, ujar Abu Nawas, akhirnya suaranya tenang. Namun saya rasa ada kesalahpahaman. Hamba hanyalah seorang penyair miskin yang lebih senang berpuisi di bawah rembulan daripada berdebat di ruang sidang istana. Wazir itu mengerutkan kening, tak menyangka penolakan sehalus itu keluar dari mulut seorang yang diminta menjadi tangan kanan khalifah. Kembali ke istana, wazir melaporkan penolakan Abu Nawas kepada khalifah. Harun ar-Rasyid yang sudah sering mendengar kekonyolan dan kecerdikan Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Pasti ada sesuatu, gumamnya. Panggil dia kemari, aku ingin mendengar langsung alasannya. Maka Abu Nawas pun dihadapkan ke hadapan khalifah yang agung. Abu Nawas, mengapa engkau menolak kehormatan besar ini? Bukankah ini kesempatan emas bagi seorang sepertimu? Tanya khalifah dengan nada menyelidik. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan wajah serius menjawab, ampun Baginda, hamba tak sanggup menjadi menteri. Hamba takut kehilangan hati hamba. Para wazir dan penggawa yang hadir di ruangan itu saling berpandangan, bingung dengan jawaban yang tak masuk akal itu. Khalifah Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menahan tawanya. Kehilangan hati? Apa maksudmu Abu Nawas? Apakah engkau khawatir akan diserang penyakit aneh di istana? Abu Nawas menggelengkan kepala. Bukan Baginda. Hati hamba ini terlalu lembut, terlalu perasa. Jika hamba menjadi menteri, hamba harus membuat keputusan-keputusan sulit. Mungkin bahkan harus menghukum orang. Bagaimana mungkin hati hamba yang lembut ini tega melihat penderitaan orang lain? Bagaimana mungkin hamba bisa tidur nyenyak jika setiap hari harus mengambil keputusan yang mungkin menyakiti rakyat Baginda? Tidak Baginda, hamba lebih suka hati hamba tetap utuh dan lapang, agar bisa merasakan suka dan duka rakyat, bukan menjadi alat kekuasaan. Abu Nawas mengakhiri penjelasannya dengan hela napas dramatis. Khalifah Harun ar-Rasyid menatap Abu Nawas lekat-lekat, mencoba membaca ekspresi di wajah cerdik itu. Ia tahu Abu Nawas sedang bermain-main, namun ada sedikit kebenaran di balik alasan konyolnya. Abu Nawas memang dikenal sebagai sosok yang peka terhadap penderitaan rakyat jelata, dan mungkin saja ia memang tidak cocok dengan intrik politik dan kekuasaan. Namun Harun ar-Rasyid juga tidak ingin menyerah begitu saja. Ia tahu Abu Nawas memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan oleh kerajaannya. Jadi engkau lebih milih hidup miskin dan bebas daripada hidup makmur namun terbelenggu? Tanya khalifah mencoba memancing reaksi lebih lanjut. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba rela lapar asalkan hati hamba tenang Baginda.
Melihat keteguhan hati Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya menyerah. Namun bukan berarti ia melepaskan Abu Nawas begitu saja. "Baiklah Abu Nawas," kata Khalifah dengan nada geli. "Aku tidak akan memaksamu menjadi menteri, tetapi aku punya satu tantangan untukmu. Jika engkau bisa menyelesaikannya, maka aku akan membiarkanmu hidup sesuai keinginanmu." Tantangan itu adalah sesuatu yang tampak mustahil. Abu Nawas harus membuat Baginda tertawa terbahak-bahak hingga air mata menetes, tanpa menggunakan cerita lucu atau lelucon yang biasa. "Jika engkau berhasil membuatku tertawa karena kehilangan hati seperti yang engkau maksud, maka engkau bebas," tantang Khalifah. Alisnya terangkat menantang. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Beberapa hari kemudian, saat Khalifah sedang sarapan di kebun istana, Abu Nawas muncul dengan membawa sebuah kantong besar. Dengan hormat ia membungkuk, lalu mengeluarkan isinya. Segenggam penuh hati ayam, hati kambing, dan bahkan hati sapi. Semuanya masih segar. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas. "Hamba membawakan Baginda sebagian jenis hati. Hamba berpikir jika Baginda ingin memahami mengapa hamba takut kehilangan hati, mungkin Baginda bisa mencicipi hati-hati ini. Siapa tahu, dengan mencicipi berbagai hati ini, Baginda bisa merasakan beban yang harus hamba pikul jika menjadi menteri." Abu Nawas menyodorkan salah satu hati kambing yang masih bergetar. Melihat tumpukan hati yang menjijikkan di hadapannya dan mendengar penjelasan konyol Abu Nawas, Khalifah Harun ar-Rasyid seketika meledak dalam tawa. Bukan tawa pelan, melainkan tawa terbahak-bahak yang mengguncang tubuhnya, sehingga air mata benar-benar membasahi pipinya. Para penggawa dan wazir yang melihat pemandangan itu ikut tertawa geli, tak percaya dengan tingkah laku Abu Nawas yang selalu di luar dugaan. "Cukup Abu Nawas, cukup," kata Khalifah di sela tawanya yang tak henti. "Engkau benar-benar gila. Aku menyerah. Kau bebas dari jabatan menteri itu. Aku tidak ingin lagi melihat hati-hati busuk ini di hadapanku." Dan begitulah Abu Nawas berhasil lolos dari jebakan istana, menjaga hatinya tetap lapang dan kembali ke kehidupannya yang sederhana, ditemani tawa yang tak pernah sirna.